Saya mau sedikit gali lagi. Kenapa Anda mengatakan harus bencana nasional? Bukan harus bencana nasional, tapi kita rakyat dalam hal ini masyarakat publik kayak anomali, Mas. Karena kenapa dengan kondisi yang bahkan lebih parah dampaknya ini sikap yang sama tidak diperjuangkan. Dibanding tsunami 2004? Bukan tsunami 2024, sebutlah 2004 itu ditetapkan langsung bencana nasional kan. Ya. Tapi dalam hal ini perbandingannya adalah sikap Pak Presiden, Partai Gerindra di tahun sebutlah misalnya untuk bencana asap. Tahun berapa itu? Tahun kalau nggak salah 2014, tolong perbaiki saya salah. Kalau saya salah, 2018 yang terjadi di Lombok itu masih ada di Facebook dan akun sosial medianya Gerindra. Sikap Gerindra saat itu mendorong, mensupport agar bencana itu ditetapkan sebagai bencana nasional dengan tingkat sebutlah yang meninggal atau yang terdampak itu nggak separah sekarang. Kalau sekarang saja sudah dilihat tingkat damage atau kerusakannya itu sudah melebihi dari yang terjadi saat tsunami. Bukan tentang orang yang meninggalnya, Mas, tapi dampak jangka panjangnya. Maka kita semua ini nggak kebayang nih. Saya juga nggak kebayang bersihin lumpur 5 meter tuh gimana caranya. Belum lagi gelondongan-gelondongan banyak banget. Kalau kecil oke, tapi ini masif sekali. 5 meter mau pakai eskavator berapa lama? Belum dipatok-patok tanah, itu bayangan saya sebagai orang awam ya. Nanti bikin saya jelaskan. Mungkin saya selesaikan dulu, Mas. Ya. Maka pertanyaan kita sebagai masyarakat awam adalah kenapa ada perbedaan cara Pak Presiden dalam hal ini memang sudah menjadi presiden, punya kapasitas untuk menetapkan itu sebagai bencana nasional, tapi kenapa berbeda? Akhirnya publik bertanya, yang akhirnya viral belakangan, bukankah Sumatera juga bagian dari Indonesia? Maka muncul akhirnya bukan hanya tentang pemulihan ekonomi sosial, tapi akhirnya akan muncul rasa kenapa ada perasaan tidak sama ya. Bukankah ini juga dengan hadirnya Pak Presiden menetapkan bencana nasional, apalagi prioritasnya memang sekarang ke sana kan gitu ya Pak ya. Maka justru Pak Presiden hadir di situ menunjukkan bahwa enggak, kita semua sama kok. Masyarakat yang di 3 provinsi ini juga mendapatkan pembelaan dari Pak Presiden dengan cara yang sama. Itu yang menjadi keanehan atau anomali. Bayangan Anda, ini saya harus fair juga. Bayangan Anda dengan bencana nasional apa sih yang akan lebih? Yang pertama komando. Oke. Komandonya adalah terpusat. Bahwa tidak ada lagi menurut filantropi A, menurut LAS A, menurut nanti kawan-kawan dari komunitas B, gak ada lagi. Semuanya akhirnya diambil alih oleh pusat. Yang kedua adalah dalam hal ini BNPB hadir adalah mendampingi pemerintah daerah. Tolong perbaiki saya kalau salah ya Pak. Nah dalam hal ini perlu kita pertanyakan kapasitas pemerintah daerah hari ini bukan hanya tentang dana. Gak mampu, Anda mau katakan itu? Beberapa kepala sudah menyatakan tidak mampu. Ya. Jadi maksudnya kondisi seperti ini yang kita harapkan sampai kepada Pak Presiden sebagaimana adanya. Bukan kemudian apa yang terjadi di lapangan sudah dibungkus sedemikian rupa dengan statistik dan angka-angka tertentu. Karena hari ini yang dibutuhkan rakyat di bawah adalah logistik, bukan angka-angka statistik. Oke, baik. Silakan Bung Faris, Anda mau jawab itu. Kenapa tadi soal bencana nasional, silakan. Karena ini perdebatan yang terus bergulir sampai hari ini. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden di Sumatera dengan menggerakkan seluruh sumber daya. Pak Presiden berkali-kali mengatakan bahwa kita kerahkan semua sumber daya yang kita miliki untuk membantu pemulihan atau tanggap darurat di Sumatera Utara, di Aceh dan di Sumatera Barat. Kalau semua sudah dikerahkan dengan anggaran yang dikerahkan, apakah itu membuat kita ragu tentang komitmen Presiden untuk mengatasi bencana di Aceh? Anda mau bertanya? Silakan, kalau Anda mau bertanya silakan. Ya, maksudnya gitu. Enggak, kalau bertanya dulu juga apa? Dalam itu yang pertama. Yang kita lihat lagi Kementerian Keuangan. Enggak satu-satu. Tadi Anda pertanyaan ke Mbak Sherly kan? Ya, baik. Silakan Mbak Sherly. Baik. Kita tidak memperdebatkan komitmen dan niat. Karena itu bagaimana mengukur niat, Pak? Yang bisa kita ukurkan adalah bagaimana kondisi korban hari ini. Karena itu yang konkret. Kalau bahkan dalam hal ini karena yang sudah saya dikunjungi adalah Aceh masih mendapatkan kondisi seperti yang tadi kita sama-sama saksikan, maka kita perlu bertanya apa batas maksimum atau apa batasnya rakyat harus menunggu. Komitmen ini kita tidak meragukan bahwa TNI Polri masyarakat bekerja itu luar biasa. Tidak tapi meragukan. Bahwa ada percepatan itu kita tidak boleh tutup mata. Karena kondisinya hari ini membutuhkan kecepatan,
kecepatan, kemasifan yang harus diakui boleh jadi adalah status bencana nasional itulah yang hari ini dibutuhkan. Kemudian yang kedua kalau boleh ditambahkan sedikit Mas. Silakan. Bahwa boleh jadi donasi asing hari ini hadir untuk membantu percepatan itu. Dalam beberapa waktu terakhir kita sangat mengapresiasi bahwa donasi asing yang berasal dari organisasi akhirnya dibuka. Setelah sebelumnya tidak bisa masuk. Ini memunculkan lagi pertanyaan di publik. Kenapa sebelumnya tidak diizinkan masuk karena pemerintah merasa mampu, tapi kemudian akhirnya ini dibuka. Maka butuh untuk dijelaskan, dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang justru itu akan mencederai. Nanti saya ya. Baik, jadi gini. Dari sisi kesiapan pemerintah ya dan atas yang dilakukan oleh pemerintah di Aceh, kita lihat dalam proses sekarang ini misalnya pemerintah presiden sudah menegaskan kepada Kementerian Keuangan untuk segera membantu melakukan transfer keuangan kepada pemerintah daerah masing-masing 4 miliar dan 20 miliar untuk pemerintah provinsi di seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di 3 provinsi itu. Artinya dari sisi semua hal baik yang dimiliki dalam hal TNI Polri, oleh BUMN, oleh pemerintah, sekarang ini semua dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengatakan bahwa sesungguhnya secara intensitas perlakuan pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada tanggap darurat dan proses pemulihan yang ada di 3 provinsi itu sesungguhnya adalah sudah merupakan kebijakan yang disebut kebijakan seluruh yang sifatnya nasional sudah dilakukan. Bahwa yang sekarang yang disampaikan oleh Presiden akan mengerahkan semua sumber daya, sudah disiapkan anggaran dan Presiden mengatakan bahwa kita masih mampu untuk mengatasi sendirian. Bentar, mampu itu karena Presiden mendapatkan informasi yang valid atau tidak dari bawahannya? Itu pertanyaan mendasar. Ya, saya kira pasti valid. Karena pasti valid. Berjenjang di Presiden ada KSP, ada BNPB pada satu sisi, ada kementerian, semuanya bahu-membahu hadir di Aceh. Coba kita lihat, tidak ada kementerian sekarang yang tidak hadir ke Aceh. Semua masuk ke Aceh dengan menggunakan instrumen yang ada pada kementerian masing-masing. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian SDM, ada Kemenko dan seterusnya. Semua hadir di sana. Dan masing-masing bekerja sesuai kewenangan masing-masing dan dikoordinasikan oleh BNPB. Karena yang menjadi leading sektor untuk urusan bencana adalah BNPB. Tahun 2004 belum ada BNPB memang. Berbeda dengan sekarang. Makanya waktu itu bencana nasional asing masuk. Sekarang ada BNPB dan anggarannya besar. Sama. Dan sudah disiapkan. Tidak perlu bencana nasional. Tapi Presiden kan baru saja mengatakan bahwa mari kita hadapi sama-sama. Yes. Artinya selain pemerintah, sama-sama ini artinya gini. Pemerintah dengan segala kewenangan, dengan sumber daya yang ada pada pemerintah. Masyarakat dengan masing-masing kemampuannya. Yang tentu dengan sentimen sosial masing-masing. Yeah. Bahwa kita adalah saudara. Itu memobilisasi kemampuan untuk membantu. Okay. Dan itu sekarang sudah terjadi. Di mana-mana sekarang adalah banyak sekali yang membantu. Dan itu saya kira Presiden melihat itu. Mari kita sama-sama menghadapi. Ada Bung Iwan ex relawan Pak Prabowo ya Bung Iwan ya. Anda menilai seperti apa? Apa yang kemudian terjadi saat ini? Lama di Aceh juga ini saya lihat. Oke, jadi begini ya. Saya berkali-kali ngomong, Indonesia banyak orang pinter, tapi yang kurang itu orang jujur ya. Kurang jujur? Nggak jujur. Maksudnya nggak jujur apa dalam konteks ini? Sekarang begini. Yang namanya orang kena bencana itu sensitif ya. Yang dibutuhkan adalah ucapan ataupun rasa empati dari siapapun dia, lebih-lebih dari pejabat negara ya. Bukan berebut lagi asal Bapak senang. Tapi kenyataan di lapangan kan begitu. Ini sudah kena bencana malah di prank, malah dijanjikan yang enggak. Yang ujungnya cuma buat kecewa lagi ke mereka. Misalnya apa tuh? Ya contohnya, ya saya mau ngomong lagi, yang dari Kuning kan, ya. Jadi tolonglah untuk pejabat-pejabat. Misalnya. Iya, contohnya listrik begitu. Baik. Ya, jadi jangan lagi. Dibilang 93% tapi ternyata masih banyak yang gelap. Ya, sampai hari ini masih gelap. Oke. Nyatanya. Sampai hari ini masih gelap. Ya, jadi jangan terus-terusan dibohongi, ya. Maka saya bilang Pak Aiman ya, dalam arti begini nih. Rakyat kita ini sekarang susah bener ya. Bahkan melebar kemana-mana. Akhirnya
muncul lagi ketidakpercayaan kepada publik ya. Yang di sana yang bekerja TNI dan Polri, itu yang harus kita apresiasi ya. TNI Polri 24 jam mereka bekerja untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat yang ada di lapangan ya. Bahkan saya katakan ya, saya hari ini sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, tentu selama ini saya yang sudah menjual Prabowo itu lebih baik daripada yang lainnya. Makanya beliau jadi presiden ya. Tolong diimbangi oleh kawan-kawan pembantu-pembantu yang sudah dipercaya tadi dengan kinerja yang bagus, jujur lah. Bekerja untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan partai, untuk kepentingan siapapun tidak. Tapi kepentingan untuk bangsa dan negara. Saya rasa itu. Oke. Jangan, karena kaitan ke ketua umumnya nih, jangan ngeprank gitu. Nggak, tidak ada bermaksud memprank karena itu kan laporan berjenjang ya. Artinya ada kesalahan di situ, Bang. Ya, hari Minggu kan Nggak, itu ada kesalahan. Hari Minggu Data. ya, hari Minggu sore ada kesalahan teknis. Ada kesalahan data dari di situ. hitungan teknis dari PLN. Oke. Karena listrik ini Bapak tahu ada gardu, ada transmisi, ada pembangkit, ada jaringan dan seterusnya. Jadi saya kira tidak ada maksud prank karena itu diupdate per Seninnya. Kalau prank itu artinya setelah dilapor hari Minggu langsung selesai. Itu diupdate lagi Senin. Itu untuk mengatakan dan di Rut PLN sudah menyampaikan itu. Dan sekarang per hari ini itu Pak dari PLN sudah menyampaikan 20 gardu Aceh itu sudah berfungsi. Tapi sekali lagi di listrik itu bukan hanya soal gardu. Ada soal jaringan, ada soal transmisi. Jadi saya kira mari kita lihat, kalau Bapak lihat di bagaimana PLN berupaya untuk pembangunan tower di sana, dia punya jaringan sampai ini masalah bukan PLN, masalah di laporan ke presiden 93%, ya. tapi nyatanya di bawah itu jauh. Ya betul, itu saya kira hari Seninnya sudah diupdate. Jadi sekarang sudah 93%. Dari PLN hari ini mengatakan 20 gardu. Nah, pertanyaan saya hari ini udah 93%. 20, ya betul. Oke. Bisa dicek. Belum juga ya. Ya. Oke. Sudah. Oke, jadi gini. Sudah 93%. Laporan PLN bisa dilihat hari ini yang PLN 93% yang 20 gardu induk. Ini nanti banyak yang komplain loh dari Ya, Aceh nih. Ya, bisa lihat. Oke, 20 gardu induk sudah berfungsi di Aceh. Itu Dan 93% itu yang saya sebut. dari PLN mengatakan 20 gardu induk yang sekarang recover itu sudah berfungsi. Ya artinya belum tahu dong, Ya, ya. 93% tidak. Oke, silakan. Iya, makanya saya baru pulang dari Aceh ini saya ini. Jadi Oh, dari Aceh, Bang? Iya. Saya angkat topi untuk petugas kawan-kawan PLN di lapangan. Oke. Ya. Ya, untuk dia. Tapi intinya garda terdepan itu TNI Polri, saya akui angkat topi ya. Kalau yang lain, aduh ampun dah. Ya. Mbak Shirley baru pulang dari Aceh. Saksi mata ya bagaimana carut marutnya penanganan bencana di Sumatera. Ya, maka saya bilang tadi, sehebat apapun Pak Prabowo itu punya sistem, punya program yang bagus, tanpa dibantu oleh pembantu-pembantunya yang jujur tadi, yang amanah tadi, sulit sekali. Anda nilai nggak jujur pembantu-pembantunya? Banyak yang nggak jujur kok sampai hari ini kok. Jadi bicara sesuai fakta aja. Kalau belum clear, belum bisa, ya belum bisa. Jadi jangan di-prank lagi. Ya. Ayo kita sama-sama. Kita support Pak Prabowo ini supaya apa? Semua apa yang dikatakan oleh pemimpin ini, ya memang fakta di lapangan begitu. Jadi nggak bisa lagi bohong. Sekarang ada HP. Masyarakat bisa mengupdate semua kejadian di lapangan. Ya. Bahkan saya katakan sebenarnya kalau saya mau ngomong lagi, walaupun saya Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo ya, tentunya saya adalah orang yang mensupport, mendukung program Prabowo. Saya tetap akan dukung selama Pak Prabowo itu ada di pihak masyarakat. Tapi ketika Pak Prabowo juga sudah terbawa untuk melupakan masyarakat, ya mungkin Gerakan Cinta Prabowo pun akan meninggalkan Pak Prabowo. Ya, itu jadinya gitu. Saya dari tahun 2008 berjuang untuk Pak Prabowo sampai hari ini jadi presiden ya. Saya tidak punya kepentingan selain Pak Prabowo bisa jadi presiden dan bisa membenahi masyarakat Indonesia ini. Bisa membangun, menunjukkan bahwa beliau adalah patriot sejati. Nah tapi kalau pembantu-pembantunya masih seperti ini ya repot juga Mas Men. Kasihan Pak Prabowo ya. Oke. Berat untuk jadi presiden itu susah. Kami menjadikan setelah jadi jangan disia-siakan. Maksudnya seperti itu Mas Maiman. Oke baik, terima kasih kita berikan tepuk tangan untuk Bung Iwan. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami akan segera kembali sesaat lagi.